Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim, para peserta dai online yang kami muliakan, beberapa bulan yang lalu kita telah memilih pemimpin yang menurut kita pemimpin tersebut dapat menjalankan tugas amanahnya dengan adil dan bijaksana. Jangan hanya mengiming-imingkan rakyatnya saja. Bilangnya mau membangun jalan, bilangnya mau mensejahterakan rakyat yang miskin. Kok malah bangun rumah sendiri? Mana paten? Janji itu ditepatilah. Jangan hanya iming-iming saja. Modus. Maka dari itu, tergugahlah hati Al-Fakir ingin menyampaikan satu syarahan yang bertema pemimpin modus negara tak terurus. Hadirin wal hadirat sidang pendengar online yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, bagaimana eloknya suatu negara jikalau negara tersebut dipimpin oleh pemimpin yang modus, korupsinya di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk cenderung terhadap orang-orang tersebut sebagaimana di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk cenderung terhadap orang yang zalim. Mengapa demikian? Karena kan orang tersebut hanya memberikan janji-janji palsunya untuk sebuah kemenangan, hanya memberikan dakwaan palsunya untuk sebuah kemenangan. Sebagaimana saya akan contohkan dakwaan tersebut. Pilih saya. Jikalau Anda memilih saya akan pastikan 5 tahun ke depannya negara ini akan lebih kuat ekonominya. Untuk para guru, untuk para petani, untuk para nelayan, saya akan pastikan 5 tahun ke depannya negara ini akan lebih kuat ekonominya. Modus, hadirin sekalian, semuanya tak tercapai, semuanya tak terkabulkan. Yang namun, bagaimanakah pemimpin yang harus kita pilih sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ada 3 macam calon penghuni surga. Yang pertama, para penguasa yang adil, yang suka bersedekah. Yang kedua, para penguasa yang penyayang dengan sanak famili dan keluarga. Yang ketiga, orang-orang yang soleh, yang terhindar daripada hal-hal yang dilarang. Kesimpulan yang dapat kita petik dari syarahan singkat saya ialah seorang pemimpin adalah abdi atau pelayan bagi bangsa dan negaranya. Maka dikala dia berkata harus sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dikala dia berjanji harus sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Sebelum kami tutup, ada satu kata-kata daripada kami. Memilih pemimpin pembohong adalah suatu kesalahan. Akan tetapi mempertahankan pemimpin pembohong adalah suatu kebodohan. Dongok belim-beli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.